Assalamualaikum Ustaz. Apakah seorang istri wajib membantu suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya? Jazakallahu khairan. Coba buktikan kata-kata indah itu dalam kehidupan rumah tangga. Bang, pimpin aku untuk bisa masuk ke dalam surga Allah. Kan gitu dia katakan. Mari bergandingan bang dengan aku masuk ke dalam surga. Jadi imamku untuk masuk ke dalam surga. Jadi jangan hanya sebatas manis di bibir ungkapan itu. Salah satu di antara jalan menuju surga yang kita bisa sama bergandingan tangan masuk ke dalam surga adalah bakti kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Maka tatkala seorang laki-laki berbakti kepada ayah dan ibunya, dia masuk ke dalam surga insya Allah. Dan tatkala istrinya membantu suaminya untuk agar ia bisa berbakti kepada ayah dan ibunya, maka insya Allah tangan istrinya akan diganding suaminya masuk ke dalam surga. Jadi kadangkala kita ini hanya mampu berkata manis di bibir saja, tapi prakteknya tidak. Makanya seorang suami kalau istri tak mendukung, dia bilang, Dek, bukankah dulu waktu saya pinang kamu, kamu ingin menjadikan aku sebagai imammu untuk masuk ke dalam surga? Inilah prakteknya. Sambil senyum, jangan marah-marah. Ya, sambil senyum. Dulu katanya mau dibimbing masuk surga. Sekarang abang bimbing, kok malah marah? Kan gitu. Jangan marah, senyum saja. Bawa agak bergurau sedikit. Karena biasanya perempuan kalau diajak agak serius, ini malah masalahnya lebih apa? Lebih berat. Masalahnya lebih berat. Coba lihat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau sedang duduk bersama dengan Aisyah di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala, tiba-tiba seorang pembantu datang minta izin membawa makanan dari rumahnya Zainab, istri Nabi. Zainab terkenal ahli dalam meracik makanan. Pandai masak ini orangnya. Ya, pandai masak. Jadi Nabi itu kalau di rumah Zainab itu kadang-kadang agak lebih lama. Karena Zainab pandai meracik makanan yang disukai oleh siapa? Rasulullah. Ketepatan sore itu, Zainab membuatkan makanan diantar ke rumahnya Aisyah. Diantar ke rumahnya Aisyah. Pembantu yang antar. Assalamualaikum. Ini ada dari Zainab. Maka Aisyah cemburu. Tatkala lewat di sisi Aisyah, ditamper, dipukul apanya? Tangannya. Wah! Jatuh makanan itu dan tempatnya pecah. Apakah Nabi menyikapi situasi ini dengan serius? Dia mengatakan, Allahu Akbar, kamu ini Aisyah zalim kali kamu ini. Kok kayak gitu sikap kamu? Mana adab kamu? Enggak. Nabi langsung berdiri. Alaihi salatu wassalam. Nabi pungut makanan yang masih bisa dipungut. Kemudian Nabi bersihkan sambil tersenyum. Nabi mengatakan, gharat ummukum. Kayaknya ibu kalian sudah kelewatan cemburunya, kata Nabi. Cemburu kali ibu kalian ini, kata Nabi. Kemudian Nabi bilang, karena ini pecah di rumahmu, kamu ganti ya, kata Nabi. Kamu yang ganti. Ambil tempat, berikan kepada pembantu untuk dibalikkan kepada Zainab. Kalau kita kan kadang semua kondisinya harus dibuat serius kadang-kadang. Istri, duduk dulu sini. Apa sih bang? Kan gitu. Duduk dulu. Benar tidak kamu mengucapkan ini dan ini? Seperti dihakimi. Benar bang. Ya Allah, bukankah Allah berfirman? Baca Quran nih, ha? Itu artinya. Saya juga, ini ada kajian ustadznya. Anak kirim ke HP kamu ya, untuk mendengar semalam nih. Ya Allah, kalau semua itu dibuat serius, kacau hidup ini. Ada cara-cara yang bagus, yang boleh, yang bisa kita lakukan untuk menarik hati kita. Kenapa kelembutan? Kenapa kemesraan? Setelah sah nikah hilang. Kan kacau ini ya. Setelah saya terima nikahnya fulana bintu fulan ya, apalagi yang punya latar belakang tidak bagus pacaran ya. Nah, setelah nikah gimana? Saksi, sah. Oh barakallahu laka. Setelah itu hilang kelemah lembutan. Kemana kelemah lembutan itu? Berarti lemah lembut kemarin lemah lembut iblis ya. Nah, maka coba ini diperhatikan. Jadi tatkala istri agak sedikit menentang dan sebagainya, cukup dengan senyum, kita arahkan, kita ingatkan, yang insya Allah dengannya istri paham bahwa ini adalah jalan terbaik untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam.